kan. Gue udah rek loh. Yang udah nggak apa-apa. Itu kan lu yang edit. Oh Lu iya apa? bener, rek pasti. Kalau gitu gue keramas. Hai. Nani Gasuki. Joko minta. Anissa. Yes. Dia mau di luar tapi di luar lagi hujan. Oh, harus sekecil itu aja kan volumenya. Emang ya harusnya lebih gede sih, cuman gak enakan ini di kafe. Iya gue gak enakan orangnya. Iya gue gak enakan. Kenapa ya? Langsung saja to the point. Sebutin 5 game terbaik versi lu. Nyontek dulu ya. Teman-teman saya. Dari 5 ke 1 ya. Teman-teman saya nih selalu bawa contekan curang sekali ya. Besok. Ini secara acak atau berurut? Ranking? Secara acak tuh berarti 3 dulu gitu. Kayak nggak ada urutannya gitu, atau gue alfabetikal, atau kayak yang lagi melintas di pikiran gue aja. Iya boleh. Emang kalau lagi diurut lagi pegel? Enggak sih. Oke. Ada yang nggak gue masukin. Oh. Tadi gue bingung antara ini sama ini. Oh. Kayak Panji lu. Apa? Game. Ini. Hah? Suka gue. Terus gue nyontek lagi. Ya nggak apa-apa. Iya. Biar lo googling ntar. Penulisan namanya harus bener. Elder. Oke, nomor 1. Nomor 1. Pastinya game yang berulang kali gue mainin. Masih tunggu. mainin. Ini karena kita anak sastra Indonesia berulang kali kan katanya salah. Berulang kali. Harusnya gimana? Berulang-ulang. Iya, kata dosen kita dulu. Kalau nggak berulang-ulang berkali-kali. Jadi aku dulu tuh. Ada pakai aku nggak? Enggak. Mampus ngeditnya makin susah nih. Kanda. Ini gitu. Dinda. Kanda aja. Oke, nomor 1. Iya, nomor 1. Game yang masih gue mainin dan mungkin akan selalu gue mainin gitu. Jadi walaupun ada jedanya nih, tapi gue akan balik lagi ke game itu. Walaupun ada meteor yang turun ke bumi, gue akan main game itu. Walaupun gak ada platformnya, gue tetap akan main. Gak ada apa? Gak ada platformnya. Gue tetap akan main itu. Semua orang pasti tahu. Gamenya adalah Stardew Valley. Oh ini mbak Depok yang diomongin Tiko gitu ya? Iya, tapi perlu saya klarifikasi ya. Saya mainnya tuh bukan satu gameplay terus mendalami kayak melewati berapa puluh tahun permainan sampai jadi orang terkaya, enggak. Sekarang udah masuk gameplay keempat, jadi ngikutin update yang terakhir tuh yang ada kayak map barunya gitu. Map baru, farm dong ya, farm baru gitu-gitu. Jadi sekarang yang paling membuat gue senang dari game ini ya, dia game indie yang komunitasnya tuh luar biasa menyenangkan gitu. Apa yang bikin dia menyenangkan? Yang membuat paling menyenangkan tuh kayak nggak tahu ya, mungkin karena bukan game kompetitif atau apa, gue nggak tahu kalau di game yang lain. Itu bukannya kompetitif ya? Gue di enggak sih, gue tidak. Ladang gue udah ada pepaya. Enggak sih, nggak harus segitu. Gue dapet duit langsung segini gitu, enggak. Kompetitifnya beda-beda gitu maksudnya, tapi ya ini tuh game yang paling ya selain permainannya damai gitu, paling lu sebenarnya nggak terlalu damai ya. Jadi kalau misalkan menyarankan ini permainan yang rekomendasi apa enggak, sebenarnya gue tidak menyarankan orang main ini gitu, karena lu bisa terjebak ke balutan itu di kesannya kayak game damai, lu main sebagai petani di sebuah desa, tapi ternyata tidak sesimpel itu gitu. Dan tadi gue bilang komunitasnya menyenangkan itu karena kalau gue lihat nih misalkan di Reddit atau di mana lagi sih, di Discord, Kora. Gue nggak sampai ke situ sih. Oh iya. Itu mereka kayak aktif sekali. Kalaupun ada juga gue nggak ikut. Oh iya bener. Itu kayak aktif sekali buat kayak sharing gitu, pengalaman kayak ya bukan cuma tips tapi kayak misalkan kayak milih senjata gitu, senjata lo gini terus tuh katanya damai, tadi gua ada senjata. Nah makanya kan gue bilang kalau lu pikir di game yang damai sebenarnya tidak sedamai itu. Gitu. Oke, depan-depannya damai, tengah-tengahnya nih nggak usah deh main game itu, gue aja yang main. Jangan main Stardew Valley. Jangan main Stardew Valley. Oke, 2 nyontek dulu. Nyontek lagi. Oh, ini juga game yang semua orang pasti tahu gue mainin ini. Sebuah series. Lu menghakimi orang-orang gitu? Enggak, justru orang menghakimi gue. Oh iya.
Semua orang pasti tahu. Semua orang pasti tahu gitu. Yaitu pasti semua ya franchise game live simulator ya atau simulation. Letter apa simulator atau simulation? Ya simulasi kehidupan lah. Ya. Yang bernama The Sims. Nah, tapi gue mainin semua series The Sims. Dari Sims 1 nih dengan berbagai expansion pack-nya. Oke. Sims 2, terus apa sih istilahnya? Sim A, Sim C juga ya. Sekarang cuma Sim A. Nah, B belum. Sims. Jadi Sim gue banyak. Terus Sims 3 sampai 4, tapi yang paling gue suka adalah Sims Medieval. The Sims Medieval. Berarti jadi itu di latarnya sesuai judulnya. Sims Medieval, jadi latarnya dia adalah abad pertengahan. Dan ketika lo bikin karakter, lo akan dikasih pilihan 10 role. Bukan role depan, role belakang ya. Sebelum dia mulai nih, gue udah tahu. Dikasih 10 peran. Entah itu lo jadi kayak raja atau kaisarnya, lo jadi blacksmith, lo jadi pedagang. Bahasa Inggrisnya ialah pedagang lah pokoknya. Merchant, lo jadi bard. Bard apa? Apa sih yang kayak seniman gitu? Pakai ukulele, mengurus sebuah kayak tavern, guys. Iya kan tavern. Bener. Gue nggak tahu tapi pronunciation-nya gimana. Terus kalau menjadi ksatria, pokoknya itu gue senangnya. Menurut gue itu adalah Sims Medieval itu harusnya si itu tuh EA bikin lagi yang kayak gitu. Tapi di abad nggak apa-apa abad pertengahan dengan Spurol itu, tapi mungkin kayak lu sambung dengan gameplay mungkin Sims 4. Nah tapi gue sekarang langsung seneng banget main Sims 4. Tapi yang gak gue seneng adalah ya lu tau lah pasti cara-cara EA menggali keuntungan dari para betul. Apa-apa diduitin. Tapi ya gue gimana ya, gue ada duit dikit beli gitu, tetap gitu. Gue sekarang mau main lagi sih Sims Medieval, cuma mungkin gue akan cari bajakannya aja. Gue nggak mau perkaya yang mereka. Jadi kalau ada yang punya info buat bajakannya kasih tau gue ya. Ya jangan di konten, jangan di akun gue. Ya tinggal lo edit. Tinggal lo edit. 3. Nontek lagi. Oke, gue akan mulai ini. Satu game mobile yang apa ya istilahnya? Mobile berarti lu mainnya di HP. Iya, dan mobile. Gue main di mana-mana. Oh iya. Dia lagi nyetir mobile juga lu main. Ngeri ya? Jangan mengendarai motor sambil bermain game. Nggak bisa juga sih. Ya kalau bisa jangan, itu bukan tantangan ya. Oh iya bener. 3. Satu game mobile yang mungkin bagi orang-orang sebenarnya membosankan. Ya gue cenderung bermain game yang membosankan ya. Karena mungkin kesannya berulang-ulang, tapi ya gimana ya, mungkin gue emang suka sesuatu yang berulang-ulang atau gimana. Judulnya adalah World Neverland Elena Kingdom. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Gue juga nggak tahu sebenarnya maksud dan tujuan game ini. Jadi coba ceritain. Pertama lu pertama lu main, lu jadi satu karakter. Mungkin kayak musafir kali ya. Musafir, lu datang ke sebuah kota kecil dengan banyak penduduk, tapi penduduk itu adalah NPC. Oke. Terus nanti lu juga ngebagin skill, RPG lah ya. Ngembangin skill, lu fokus nih mau skill apa, lu jadi apa gitu. Terus sebenarnya skillnya boleh digital marketing gitu mbak? Kayaknya belum ada. Si Kingdom ini nih nggak digital gitu ya. Lanjut. Semuanya masih manual. Sampai mana tadi? Ya pokoknya lo menemukan skill. Terus lo milih lah skill apa nih kira-kira yang sekiranya mau yang lo pilih. Terus lo kembangin. Tapi ya sebenarnya ada kontradiktif antara gue dan cerita di game ini. Karena di game ini lo harus menikah dan punya anak. Kenapa? Karena nanti karakter lo ini akan bertambah nih usianya. Dan ketika terus lo harus menikah dan punya anak, jadi permainannya ntar lo akan lo lanjutin ke anak lu. Tapi ganti game? Enggak, tetap di satu apa ya? Satu permainan itu, satu save game ya. Gitu. Jadi kayak misalkan lu bikin satu karakter nih, ya ntar lu harus siap-siap juga kalau udah terlanjur sayang sama karakter yang lu bikin, karakter lu tua dan meninggal gitu. Karena tapi lu udah bisa main
sampai mungkin dulu anaknya, nanti ke cucunya, ntar ke cicitnya, dan seterusnya. Ada yang main sampai ke cicitnya nggak? Gue sih tidak menyelami sampai segitu ya. Iya. Tadi makanya gue bilang kan ini game yang berulang-ulang, karena biasanya nih kalau gue main sampai cicitnya kayak kok gue sedih ya. Dibilang Mbak Gitu. Depok lagi deh. Iya, kok gue sedih ya. Ntar gue dibilang Mbak Depok yang mainnya situ-situ terus. Jadi kayak gue ngulang lagi, terus istilahnya ngembangin skill yang lain gitu. Oke. Berapa tadi itu? 1, 2, 3. 4. Sekarang keempat. Nyontek lagi. Keempat, tadi kan udah game PC ya, 2 game PC, 1 mobile. Sekarang gue mau ke konsol, yaitu konsolnya Nintendo Switch. Tentunya. Kenapa tentunya? Kenapa tentunya? Gue nggak bisa bilang the one and only sih, tapi kayak di antara nggak banyak juga gitu game Nintendo Switch yang gue mainkan. Gue sangat suka dengan series Fire Emblem. Dan di antara series Fire Emblem itu sebenarnya gue paling suka lagi, mungkin ya agak-agak, mungkin bagi pengikut series ini agak-agak nggak berterima ya. Gue paling suka Three Houses. Ini lu beli sama gua kan? Iya. Terus gue dapet 2, terus beli lah gue punya 2 game fisik. Oke. Kenapa alasannya? Karena itu bukan game gua banget. Gua nggak suka. Ini adalah gua nggak suka game strategi. Ini game strategi. Jadi kita tadi genrenya beda-beda ya. Iya. Tapi tetap mainnya berulang-ulang. Itu keyword gue itu. Game yang terlihat beda-beda terkesan tapi membosankan. berulang-ulang. Genrenya beda-beda, tapi kecenderungan gue akan memainkan itu berulang-ulang. Okay. Kenapa sih Three Houses ini gue mainkan berulang-ulang? Karena dia ada di satu latar nih sebenarnya. Kayak ada cerita soal pemberontakan, soal perang. Tapi yang membuat gue sangat tertarik memainkan ini adalah ada kalau nggak salah 4 cerita utama. Oke. Jadi lo punya satu karakter, sayangnya nggak customize. Jadi udah gitu aja. Pokoknya template-nya gitu. Pokoknya paling yang lo pilih cuma ininya sih jenis kelaminnya. Lo mau versi karakter ini versi cewek apa versi cowok. Gitu. Dan si karakter ini udah punya nama nih sebenarnya. Nama tapi lo bisa rename dengan nama terserah lo gitu. Pakai ini nggak bubur merah putih gitu? Nggak usah. Langsung aja pas awal lo masukin misalnya kayak Ade gitu. Anissa gitu. Tapi nggak mungkin ya Anissa di latar itu gitu kan. Terus ceritanya itu tadi yang gue bilang kan pemberontakan, perang. Nanti si karakter utama yang lo mainkan ini akan harus memilih jalur cerita mana nih. Jadi antara lo dihadapkan dengan 3 atau mungkin 4 sih sebenarnya. Awalnya sih 3. Akan memilih lo cerita utama gini deh. Dia adalah seorang guru di sebuah sekolah. Nah gurunya ini harus memilih ada 3 mungkin kelas kali ya, dengan pemimpin yang berbeda-beda. Misalnya kayak ketua kelasnya lah, beda-beda nih. Sebut saja Tono, Budi, sama Ani. Harus dinamain. Ya lu yang duluan. Oh iya. Nah pokoknya nanti dari lu memilih si salah satu kelas, lo akan melihat nih karakter dari para murid. Terus lu membuat satu tim perang ya. Ya tim ya. Iya. Tim buat berperang dari murid-murid ini. Dan yang semua murid-murid ini punya potensi masing-masing gitu. Kayak misalnya gue sebenarnya punya potensi sebagai penyihir, mage bacanya apa sih, mage gitu ya. Mage gitu. Tapi kalau lo mau ngembangin gue jadi apa sih yang jarak deket, jadi warrior gitu deh. Itu bisa. Gitu. Jadi tanker bisa gitu. Terserah lu pokoknya. Tantangannya juga jadi beda-beda. Dan itu makanya kenapa gue mainkan itu game berulang kali. Jadi selain karena lu bisa mendapatkan point of view, kenapa pemberontakan ini terjadi. Oh, lu ternyata yang lu ikutin adalah si pemberontaknya. Tapi lu jadi tahu motif pemberontakan ini apa. Tapi kalau lu gak ikutin si pemberontak, lu akan ngeliat kenapa orang ini memberontak nih. Wah, ini dia kurang ajar, gue akan memusuhi dia gitu. Sementara terus gue akan lihat lagi, wah ada perang di sini nih. Apa yang terjadi? Oh, dia akan menelusuri lagi nih. Istilahnya apa sih? Kayak kenapa dia orang ini melakukan perang? Kenapa orang ini begini? Jadi dia akan menyelami lagi gitu-gitu deh. Jadi kayak jadi dalam satu ini dalam satu
kasus yang terjadi, lo jadi bisa melihat berbagai sudut pandang. Gitu aja sih. Itu yang gue suka. Jadi tapi kadang-kadang juga membuat gue miris karena tentunya ada gitu juga perjalanan cerita yang ketika gue udah sayang dengan karakter ini, ya karakternya udah harus mati gitu. Oh, udah mati nggak bisa hidup lagi? Maksudnya Enggak dong. bisa dipakai lagi. Kalau udah mati nggak boleh dipakai. Sakit jiwa lu ya. 5. Gue agak dilema memilih 2 di antara 2 gitu. Nanti ada 6 berarti. Nggak usah. Di antara 2 gitu. Tapi gue akan pilih yang mungkin belum banyak atau mungkin gue nggak tahu di yang orang-orang udah lo tanyain ada yang memilih ini apa enggak. Jadi gue memilih untuk mengambil yang belum disebutin. Oke, apakah itu? Life is Strange. Oh. Dia game indie juga kalau nggak salah. Indie Barons kan? Bukan dong. Gue juga bisa ngelanjutin. Dia game indie juga, tapi menghadirkan sebuah pengalaman visual dan cerita. Gue selalu suka cerita. Jadi tadi keywordnya apa? Membosankan, berulang-ulang, dan cerita. Pokoknya benang merahnya adalah semuanya adalah lu suka dengan ceritanya yang dihadirkan dan lu bisa mengembangkan itu dengan cerita versi lo. Jadi lu kayak bikin fanfictionnya lah, tapi lewat gameplay. Benar. Gitu. Nah, si Life is Strange ini itu bukannya ada episode 1, episode 2, paling suka yang 3. pertama. Karena emang itu yang membuat gue suka dengan franchise itu gitu. Gue mainin beberapa serinya lagi, lanjutin, tapi gue tetap lebih suka yang pertama. Jadi diulang lagi yang pertama. Diulang. Kan sebenarnya tuh jadi kalau cerita utamanya tuh di endingnya itu dihadapkan sama 2 pilihan. Di endingnya banget ya. Kapsul merah apa kapsul biru? Tapi sepanjang perjalanan cerita, lu dihadapkan banyak pilihan. Dan pertanyaan paling susah mau buat makan gue, apa kan? Betul. Lo mau sarapan pakai apa? Kalau nggak salah pilihannya antara pancake sama waffle. Terus gue kayak yang mana ya? Itu kalau lu pilih pancake jadi apa? Kalau lu pilih waffle? Sebenarnya cuma kayak kalau pilih pancake ya udah kasih pancake. Pilih waffle kasih waffle dan tidak berpengaruh ke jalan cerita. Tapi ini nggak spoiler nih gue. Oh iya. Tapi itu yang bikin gue lama. Lu mau yang mana gue gitu. Mungkin kalau lu kayak ditanyain mau nasi uduk atau kentang sayur gitu ya. Bubur ayam gue pilih. Bubur ayam lebih bagus buat lambung ya. Gitu. Udah 5 kan? Udah. Closing dong. Kalau yang satunya tadi gue agak ragu sih, sebenarnya gue pengen ngomong Skyrim, tapi kan Skyrim sudah banyak diomongin, udah banyak yang menjelaskan. Enggak. Baru 1 orang yang ngomong Skyrim. Tapi udah ngomongin kan? Udah. Ya udah, nggak usah. Alasan gue sama juga kok. Tapi untuk game keluaran tahun berapa? 2011. Itu memang sangat fenomenal sih. Iya. Punya gameplay yang kayak bener-bener baru pada masa itu. Dan entah kenapa setelah game-game itu ada RDR. Gue juga suka RDR nih. Tetap Skyrim yang gue mainin berulang-ulang. Oke, coba suruh gue main Skyrim. Karena gue belum main Skyrim sampai sekarang. Ya udah mainin aja. Lah gitu dong. Gue akan menyuruh orang main gue karena apa? Game gue tuh membosankan gitu aja. Skyrim tuh bosan nih. Menurut gue tuh gini ya, Skyrim, Red Dead Redemption apa Horizon Zero Dawn? Pilihan yang sulit ya. RDR aja udah. Karena udah kan gitu aja. Gue menyenangkan. Dari 3 itu gue cuma main RDR doang sih. Ya udah, nggak apa-apa. Oh udah. Ya udah kalau gitu lu pilihannya harusnya ngasih 2. Oh ya. Di antara apa tadi? Skyrim sama RDR. Sama RDR enggak? Horizon Zero Dawn. Coba Skyrim sih. Tapi gue menyarankan jangan main di Switch ya. Kenapa? Sayang. Kecil kan. Kecil layarnya. Kan bisa main di TV. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Tapi gue karena mainnya itu di Switch, karena tuh ini ya diskonnya di Switch ya. Gue langsung berharap gue harus main ini di PC gitu. Biar apa? Biar jalan-jalannya enak. Itu kan dia open world. Iya. Open world. Terus lu kayak jalan-jalan aja, lu terserah ke area mana yang emang belum ada di cerita. Walaupun tiba-tiba diserang bandit, diserang bandit, diserang hewan liar, monster, diserang naga tiba-tiba gitu.
tapi pengalaman karena open world jadi Hmm. jalan-jalan lu menikmati alamnya aja. Makanya tadi gue bilang untuk ukuran game 2011 tuh dia menawarkan gameplay grafik yang luar biasa. Mm-mm. Gue lupa lagi tadi ngomongin soal Life is Strange, soundtracknya bagus. Tambahan ya. Ya. Kalau lu suka sama pilihan gue, coba tulis kolom di komentar. Nggak usah lah. Eh, Apa lu mau suka atau nggak suka soal game yang barusan gue sebutin, tetap harus komen di salah. Salah. Tulis kolom di komentar. tulis kolom. Gue ulang ya. Ya, Suka atau nggak suka dengan pilihan gue, lu tetap harus tulis. kolom. Lu harus tulis kolom di komentar. Udah belum? Bye bye. Udah.